Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madbubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah mahad suryalaya, khususan abina wa mursidina wa murabbi rohina Syekh Muhammad Abdul Ghausif Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan guru-guru kami, para wakil talqin Syekh Mursyid, wabil khusus Bapak Kiai Haji Turfahim Fahman Nabiyin, senantiasa Allah tambah-tambah keberkahan kepada beliau, Allah tambah-tambah ilmu kepada beliau agar ilmu beliau tertumpah curah kepada kita semua. Para penyelenggara manaqib yang kami muliakan, Teh Hajah Susi, Ustazah Dewi Syahid Arifin, Ibu Kolonel Rahmayani, Ibu Wahyuni yang ada di Bristol, dan seluruh petugas manaqib, petugas khotaman, dan juga ikhwan wal akhwat manaqib online streaming seluruh dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tak henti dan tak putus-putusnya, tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abah mengatakan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun kita akan mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Syekh Abdul Qadir Jailani adalah wasiat yang memang terhimpun dalam tanbih Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, yang dimana diharuskan dan dimampukan seorang salik, seorang murid untuk dapat mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan apa-apa yang sudah mereka terima janji mereka kepada Syekh Mursyid, berarti janji mereka kepada Rasulullah, janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penempuhan menuju kesucian jiwa seorang salik, memang banyak cobaan, banyak ujian, banyak halangan, banyak rintangan. Tetapi itu yang menjadikan bahwa seseorang itu mampu melewati fase-fase yang akan mereka jalani dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tahapan penyucian diri dalam tasawuf, kita sering mendengar, kita sering mencermati bagaimana seseorang itu mencapai tahapan penyucian diri dalam tasawuf, yaitu tahalli, dan tajalli. Maka dalam 3 jalan ini, kita kalau mampu melewati semua itu, maka sesungguhnya perjalanan spiritual itu menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diusulkan oleh guru mursyid kita. Yang kita tahu
Dalam tanbih tersebut, akulah tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Berarti Abah ada tempat bertanya secara apa? Secara lahiriah, secara batiniah, sampai bagaimana perjalanan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Yang pertama disebut takhalli. Takhalli berarti tazkiyatun nufs, membersihkan dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Yang mana maksiat lahir akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang merusak seseorang dan mengacaukan semua masyarakat. Sedangkan maksiat batin itu lebih berbahaya lagi karena tidak terlihat dan biasanya tidak disadari dan sukar untuk dihilangkan. Maksiat batin itu adalah pembangkit maksiat lahir dan selalu menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang diperbuat oleh anggota badan manusia. Dan kedua maksiat itulah yang mengotori jiwa manusia setiap waktu dan kesempatan yang diperbuat oleh diri sendiri tanpa disadari. Semua itu merupakan hijab atau dinding yang membatasi diri kita, nafs kita dengan Allah. Sifat-sifat yang mengotori jiwa manusia itu adalah seperti zalim, sifat bakhil, koret, berbuat dosa yang besar, berbegah-begahan, khianat, dendam, dengki, dusta, kufur nikmat, ria, mencuri, sombong, dan meminum khamar. Maka dalam takhalli ini bisa diartikan dengan mengosongkan diri daripada akhlak tercela. Dalam bahasanya kita berguru kepada Abah Aus, berguru kepada Syekh Mursyid, mengosongkan apa yang ada. Keilmuan kita kosongkan, keakuan kita kosongkan, kekayaan kita kosongkan. Maka salah satu akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan timbulnya akhlak tercela lainnya adalah ketergantungan pada kenikmatan duniawi. Kenikmatan dunia adalah bagaimana kita melihat dunia itu hanya sebatas perjalanan kita beristirahat di dunia ini. Yang hakikatnya perjalanan yang kita akan lalui adalah perjalanan akhirat nantinya. Membersihkan diri sifat-sifat tercela oleh kaum sufi dipandang penting karena sifat-sifat ini merupakan najis maknawi. Apa itu najis maknawi? Najasa maknawiyah. Adanya najis ini pada diri seseorang menyebabkan tidak dapat dirinya dekat dengan Allah. Maka dasar ajaran tasawuf tentang takhalli ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syam, qad aflaha man tazakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori nafsunya atau jiwanya. Maka dalam hal ini, dalam hal rasa benci terhadap kehidupan duniawi serta mengandalkan hawa nafsu, para salik, para sufi berbeda pendapat. Sekelompok sufi modern berpendapat bahwa kebencian terhadap kehidupan duniawi yaitu sekedar saja tidak merupakan tujuan hidupnya, namun tidak meninggalkan duniawi sama sekali. Demikian pula dengan pengendalian hawa nafsu cukup dikuasai melalui pengaturan disiplin dalam kehidupan. Golongan ini tetap memanfaatkan dunia sekedar kebutuhannya dengan mengontrol dorongan nafsu yang dapat mengganggu stabilitas akal dan perasaannya. Sementara sekelompok sufi yang memang ekstrim berkeyakinan bahwa kehidupan duniawi merupakan racun pembunuh yang sangat mematikan bagi kelangsungan cita-cita seseorang sufi. Persoalan duniawi adalah penghalang perjalanan karena nafsu yang bertendensi duniawi
harus ditaklukkan agar manusia bebas berjalan menuju tujuan, yakni memperoleh kebahagiaan spiritual yang hakiki. Maka Abah mengajarkan mutu qoblal angta mutu, belajar mati sebelum mati. Dengan apa? Dengan diketukkan jari ini dengan 4 ketukan yang tercetus dalam hati kita, menyebut namanya, mengagungkan namanya, melagangkan namanya dalam hati kita. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Yang kedua adalah tajalli, takhalli. Takhalli adalah upaya menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi. Seorang salik setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela, maka tahalli ini juga berarti menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan perbuatan yang baik. Nafsunya sudah naik dari lawamah sampai kepada mutmainah. Mutmainah kepada namanya, sampai nanti kepada yang kita tuju, yaitu kamilah. Berusaha agar dalam setiap gerak laku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Kewajiban yang bersifat zahir adalah kewajiban yang bersifat formal, normatif, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Adapun kewajiban yang bersifat batin yaitu keimanan kita, ketaatan dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita mampu untuk melakukannya, tetap hudurkan hati kita bersamanya. Takhalli bukan tahapan pengisian jiwa yang telah dikosongkan pada tahap takhalli. Dengan kata lain, sesudah tahap pembersihan diri dari segala sikap mental yang buruk dapat dilalui dengan takhalli. Usaha itu harus terus berlanjut ke tahap berikut yang disebut tahalli nantinya. Sebab apabila satu kebiasaan telah dilepaskan tetapi tidak ada penggantinya, maka kekosongan. Misalnya, maaf dalam diri ikhwan sendiri. Kadang-kadang sifat yang sering ada dalam kita sendiri adalah suka cemburu. Cemburu dalam namanya kasih sayang daripada Syekh Mursyid. Padahal Syekh Mursyid tidak membedakan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan dalam bidang ketaatan, kadang-kadang mereka melihat, tidak melihat satu, kita berkacamata kuda melihat guru mursyid saja, melihat Abah Aus saja, kita tidak melihat daripada wakil talqin yang lain, mubalik yang lain mau ngomong apa, silakan. Dan juga para lama ahlul bait, kita diamkan. Kita yang kita lihat, yang kita ikuti, yang kita dengar, yang harus kita pahami adalah ittiba, istima, dan ittiba. Supaya apa? Kita ikut kepada beliau, duduk bersama dengan beliau, mendengarkan apa-apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslu. Maka sebab apabila satu kebiasaan telah dilepaskan, tetapi tidak ada penggantinya, maka kekosongan itu dapat menimbulkan frustasi dalam diri kita. Ini kadang-kadang maaf, dalam diri kita khususnya saya, kadang-kadang sesuatu tidak dapat tercapai, akan timbulnya suatu namanya kegalauan dalam diri kita. Apakah betul saya bertarekah ini? Kadang-kadang kita berpikir jauh seperti itu. Itulah yang menghambat perjalanan daripada seorang salik, seorang murid untuk sampai usul kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kebiasaan lama ditinggalkan, harus segera diisi kebiasaan baru yang baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Al-Nahl ayat 60 dikatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu sering diucapkan dalam khutbah Jumat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini yang harus kita cari. Bagaimana kita adil kepada diri kita, adil kepada keluarga kita, adil kepada ikhwan kita, dan adil kepada semua orang-orang yang memang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam diri guru kita, Abah Aus, tidak ada sesuatu yang meragukan pada beliau. Saya bersama dengan beliau hampir dari 2013 berjalan sampai 2018. Itu dekat dengan beliau. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau rasa, beliau mengatakan semuanya sudah bersama
dengan guru saya yaitu Abah Anom. Maka Abah mengatakan pada waktu kemarin tidak ada yang bisa mengintervensi Abah kecuali adalah Abah Anom. Maka menurut Imam Al-Ghazali jiwa manusia dapat diubah, dilatih, dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Karakteristiknya, perbuatan yang baik yang sangat penting diisikan ke dalam jiwa manusia dan biasakan dalam perbuatan agar menjadi manusia yang paripurna, manusia yang insan kamil. Maka perbuatan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, taubatan nasuha. Kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan roja, yaitu bagaimana kalangan sufi mengatakan khauf dan roja ini berjalan seimbang, saling mempengaruhi. Khauf adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan roja adalah perasaan hati yang senang karena menaati sesuatu yang diinginkan disenangi oleh pimpinannya atau oleh namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang berikutnya adalah juhud, yaitu ketidakterkadang pada dunia atau harta benda. Maka juhud dalam tasawuf sesuai dengan Imam Ghazali mengatakan terbagi menjadi 3 bagian. Juhud yang terendah adalah menjauhkan diri dari dunia agar terhindar dari hukuman di akhirat. Dan juhud yang kedua menjauhi dunia dengan menimbang imbalan akhirat. Dan juhud yang ketiga adalah makom yang tertinggi, bukan makom adalah mengucilkan dunia bukan karena takut atau karena berharap, tetapi karena cinta kepada Allah, hubullah. Orang yang berada pada tingkat tertinggi ini akan memandang segala sesuatu tidak ada kecuali Allah. Maka Abah tidak ada memandang sesuatu itu kecuali Allah. Kecuali Abah Anom yang memerintahkannya, tidak ada yang mengintervensi beliau. Tidak mempunyai arti apa-apa sesuai dengan pandangan sufi. Hawa nafsu duniawilah yang menjadi sumber kerusakan moral manusia. Kita tahu dunia itu siapa yang kuat dengan namanya kertas merah. Kertas merah yang mempunyai nominal yang paling besar di Indonesia ini. Mereka tuh tertarik. Kadang-kadang buat kita itu yang akan menghijabi diri kita. Dan yang keempat adalah bagaimana Imam Ghazali mengatakan bagaimana mengubah karakteristik dengan fakir. Fakir itu adalah duit tunggal daripada tasawuf yang tidak bisa kita hilang. Karena apa? Kita butuh kepada orang lain, itulah fakir. Kita ini adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Syekh Mursyid, maka kita dikatakan fakir. Fakir ini adalah hamba yang senantiasa butuh dekat dengan Allah. Dan yang kelima ada sabar. Kita sabar dengan segala keadaan, sabar dengan namanya amaliyah yang kita lakukan. Kadang-kadang kita melaksanakan, menjalankan amaliyah, kadang-kadang kok lama banget. Apalagi kalau sekarang pada ketawa semua ikhwan. Karena apa? Pas setelah Isya berjalan, setelah nama itu tidak ada sholat sunnah di dafil bala, tidak ada sholat sunnah di dafil, tapi sholat sunnah syukri Lailatul Qadar 10 hari terakhir, tapi tidak ada khotaman. Mereka pada senang teriak, enak banget seperti ini. Coba kalau kita melaksanakan kok lama banget, apalagi yang jadi imam itu adalah zikirnya tidak kurang dari 561. Mereka itu lama banget. Ini ujian dalam diri kita. Dan yang keenam adalah kita ridho dengan namanya qada qadar Allah, ridho dengan namanya apa yang diberikan oleh guru kita semua. Dan yang terakhir ikhwan wal akhwat, bagaimana tahalli kita akan ditajalli. Tajalli adalah hilangnya hijab dari sifat-sifat kebasyariahan manusia. Sifat basyariah manusia hilang. Yang jelas nur yang sebelumnya gaib dan panaknya segala sesuatu ketika tampak wajah Allah. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib agar hasil yang telah diperoleh jiwa ketika melakukan tahalli dan hal tahalli tidak berkurang. Maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran, dengan rasa cinta, dengan sehingga akan menimbulkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abah mengajarkan setiap isyraq kita membaca surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi ila akhir ayat. Maka Allah pemberi cahaya
kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahayanya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memiliki pada cahayanya siapa yang terjadi, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah menguasai segala sesuatu. Inilah tujuan daripada kita. Kita menyalakan hati kita untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar cahaya di dalam hati kita tidak pudar, cahaya di dalam hati kita tidak gelap, cahaya hati kita diterangi dengan nurullah, yaitu dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Maka jalan menuju Allah menurut kaum sufi terdiri atas dua usaha. Pertama, mulajamatul zikri, yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mukhalafah, selalu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat melupakannya kepada apa yang dibilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan sofar kepada Allah. Sofar bergerak daripada satu pihak, tidak dari pihak yang datang dari hamba, tidak dari pihak yang didatangkan dari Allah, tapi pendekatannya dari kedua. Maka di sini kita harus ada usaha, agar usaha itu mengenalkan bagaimana kita berobito, bagaimana kita bertawasul, itu mengenalkan diri kita kepada seluruh ahli silsilah. Setelah dikenalkan, maka mereka mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan pengenalan itu. Maka dengan dua rangka itu, antara lahir batin kita, maka Allah berikan kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita berthariqah dengan bibir saja, dengan badan saja, tapi segala laku perbuatan kita dengan gerak raga, gerak nyawa, dan gerak nyawa rasa, semuanya hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada guru kita, istima kepada guru kita, dan istima kepada guru kita. Semoga Allah berkahi usia kita dan sehat walafiat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur usia dunia kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan Allah berikan keistiqomahan kita dalam berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.